telah membuktikan keperkasaannya bagi kami, bahwa Kau sanggup membela kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Kau bagi kami. Kau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Kau mengurapi setiap kami yang mendengarkannya, baik yang ada di tempat ini, baik juga yang menyaksikan tayangan ini. Akan terjadi kelepasan, akan terjadi pemulihan, akan terjadi kesembuhan, akan turun berkat Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Segala bentuk pekerjaan setan telah dihancurkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita percaya diberkati sama-sama, katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih dalam nama Yesus. Kami persilakan duduk. Kami bersyukur pada hari ini kita boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu anugerah yang besar, satu anugerah yang sangat luar biasa. Hari ini kita boleh bergirang-girang memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat ayat Alkitab yang mengajar kita bahwa kita tidak perlu takut dalam menghadapi hal apapun, sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak orang merasa takut, saudaraku, merasa gentar menghadapi apa yang ada di hadapannya, merasa gentar, merasa takut menghadapi, saudaraku, situasi yang terjadi dalam kehidupan kita saat hari ini. Begitu sangat mencekam, saudaraku dikasih dalam nama Yesus. Kita ditekan dari segala arah, saudaraku, sehingga membatasi semua gerak kita. Tetapi saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Anda tidak perlu takut, sebab Tuhan selalu hadir dan Tuhan selalu menyertai kita. Katakan amin. Maka saudaraku dikasih dalam nama Yesus, kita Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan 20, saudaraku. Kita Filipi, dengan cepat kita membukanya, saudaraku. Kita Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-20. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita membacakannya, saudaraku, bersama-sama, saudaraku. Kita Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan 20. Pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan 20. Haleluya. Bagi saudara yang sudah dapat, katakan amin. Amin. Haleluya. Belum? Saya jemput kita bangkit berdiri. Yang belum berdiri berarti belum dapat. Haleluya. Kita baca dari hitungan yang ketiga. 2, 2, 3, iya. Kesaksian Paulus dalam penjara. Haleluya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena penjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal ini aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Haleluya. Puji Tuhan. Kami persilakan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, poin pertama dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kehidupan dimulai di dalam Yesus Kristus. Artinya apa, saudaraku? Kalau Anda memulai segala sesuatu di dalam Yesus Kristus, Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu cemas.
Anda tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Anda telah memulai segala sesuatu kehidupan dengan tepat. Amin. Anda tidak perlu cemas akan ekonomimu. Karena apa? Karena engkau telah memiliki dasar ekonomi yang kuat. Siapa? Bukan dasar ekonomi ialah modal yang besar, kemampuan yang besar. Itu bukanlah dasar dari ekonomimu, tetapi dasar ekonomimu ialah Kristus. Haleluya. Engkau telah membangun rumah tanggamu, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak perlu takut, saudaraku, akan apa yang engkau pakai, akan apa yang engkau minum dan makan atas kehidupan rumah tanggamu. Jikalau engkau membangun kehidupan rumah tanggamu, dasarnya ialah Kristus. Haleluya. Dan apapun yang engkau bangun, kalau dasarnya Kristus dalam kehidupan ini, saya mau katakan, baik saudara yang menyaksikan tayangan ini, baik saudara yang duduk mendengarkan firman Tuhan saat ini di gereja ini, engkau tidak perlu takut akan hal apapun, karena sesungguhnya apa yang engkau bangun dan Tuhan juga turut serta membangun di dalamnya, dan engkau tidak perlu khawatir sebab Tuhan menyertai dan siap menolong, membangkitkan hidupmu, membangun apa yang telah engkau bangun. Sekalipun engkau melihat keruntuhan, sekalipun engkau melihat kejatuhan, sekalipun engkau melihat hal yang tidak mungkin, tetapi apa yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin sebab Kristus turut di dalamnya. Katakan amin. Maka saudaraku, seringkali saya katakan, mulailah segala sesuatu bersama Kristus. Amin. Bangunlah segala sesuatu bersama Kristus, saudara. Kenapa kita harus membangun segala sesuatu bersama Kristus? Kenapa kita harus memulai segala sesuatu bersama Kristus? Sebab dalam hidup ini, saudaraku, saudara akan menemui yang namanya tantangan. Saudara akan menemui yang namanya cobaan. Saudara akan menemui yang namanya jalan buntu. Saudara akan menemui yang namanya kegagalan. Tetapi sadar dan yakinlah bahwa kegagalan yang kau sedang hadapi, di balik kegagalan itu, ketika Kristus bersama dengan engkau, maka di balik kegagalan itu ada keberhasilan. Haleluya. Maka saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kita harus membangun segala sesuatu bersama dengan Kristus? Kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, sebab sesungguhnya Kristus adalah pemberi kehidupan. Haleluya. Artinya kalau Kristus adalah pemberi kehidupan, engkau tidak perlu takut mati. Engkau tidak perlu takut gagal. Karena apa? Karena Kristuslah yang memberi keberhasilan. Haleluya. Coba salah seorang membantu saya membaca Kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Haleluya. Maka saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ada banyak orang merasa cemas, merasa takut. Takutlah dia karena dia tidak membangun dasar ekonominya, dasar kehidupan rumah tangganya, dasar kesehatannya di dalam Kristus. Haleluya. Salah seorang membantu saya membaca Yohanes 1 pasal 4. Yohanes 1 pasal yang keempat. Dalam dia ada hidup. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya kalau engkau membangun bersama Kristus, membangun segala sesuatu di dalam Kristus ada kehidupan. Dan bukan hanya kehidupan, di dalam Kristus ada terang yang menyinari kehidupanmu dan memberikan jalan saat tiada jalan. Haleluya. Luar biasa. Maka berharaplah kepada Kristus. Maka bangunlah segala sesuatu bersama Kristus. Supaya apa? Supaya engkau memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa kita harus membangun bersama Kristus? Kenapa kita harus tergantung kepada Kristus? Karena Kristus adalah sesungguhnya penopang kehidupan kita. Katakan amin. Maka kalau ada orang yang beranggapan aku bisa hidup tanpa Kristus, itu adalah bohong. Yang kau hidupi adalah kehidupan yang sia-sia. Yang kau hidupi adalah kehidupan yang fata morgana, yang membuat engkau akan lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Haleluya.
Engkau akan capek sendiri menghadapi hidup ini. Tetapi kalau engkau membangun dasar hidupmu bersama Kristus, ketika engkau dapat pencobaan, ketika engkau dapat tantangan, ketika engkau menghadapi jalan buntu, engkau tidak menjadi lelah, engkau tidak menjadi khawatir. Justru engkau akan memiliki satu pengharapan yang besar bahwa Kristus akan membuka jalan saat tiada jalan. Katakan amin. Haleluya. Maka hari ini, ketika engkau membangun sesuatu tanpa Kristus, engkau harus bertobat. Engkau harus tinggalkan jalanmu dan mulailah arahkan pandanganmu kepada Kristus. Mulailah lihat salib itu. Salib adalah jalan keselamatan. Salib adalah jalan kehidupan. Salib adalah jalan yang benar. Haleluya. Maka ketika engkau berjalan dengan salib, engkau tidak perlu mengeluh, engkau tidak perlu takut, sebab jalan salib itu adalah sesungguhnya jalan di mana engkau akan mendapatkan berkat, jalan di mana engkau akan mendapatkan kekuatan, jalan di mana engkau akan dapat pemulihan, jalan di mana engkau akan dapat kelepasan, kebebasan di dalam salib itu, dalam nama Yesus. Katakan amin. Maka dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga, dengan cepat. Kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kristus adalah penopang kehidupan kita. Artinya sekalipun hidup kita terpuruk, terjatuh, tapi tidak sampai tergeletak, maka Dia akan menopang kita kembali, bangkit kembali, segar kembali, pulih kembali, lepas kembali, bebas kembali. Haleluya. Mari kita baca kitab 1 Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1 Ibrani pasal yang ketiga. Ya, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Luar biasa. Artinya Allah memberikan jaminan bagi kita, bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang percaya kepadanya. Engkau tidak perlu khawatir. Haleluya. Engkau tidak perlu takut akan hari-hari, akan minggu-minggu, akan tahun-tahun yang kau hadapi. Sebab Tuhan telah memberikan jaminan bagi kita, dan kita harus bergantung kepada Dia. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, baik dunia ini sedang dikacaukan dengan COVID-19, engkau tidak perlu khawatir. Tetap berharap kepada Tuhan. Efek daripada COVID-19 ini mungkin akan menggoncang ekonomimu. Engkau tidak perlu khawatir. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu, bukan menurut pengetahuanmu, bukan menurut yang ada padamu, tetapi menurut kemuliaan dan kekayaannya. Katakan amin. Kau tak perlu takut. Maka saya mau katakan kepada saudara yang menyaksikan tayangan ini, baik saudara yang ada di gereja, tetap berharap kepada Tuhan. Engkau tidak perlu takut akan situasi. Sebab sangat dengan jelas Mazmur 91 itu menjelaskan bagaimana perlindungan Allah kepada orang-orang yang berharap bersandar kepadanya. Haleluya. Maka saya sarankan bagi saudara untuk membaca Mazmur 91 itu, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan selesai. Bagaimana Allah menopang kehidupan kita jikalau kita bergantung kepadanya. Haleluya. Kenapa kita harus membangun segala sesuatu bersama dengan Yesus? Sebab setiap orang yang percaya kepada Kristus mendapat kehidupan yang berkelimpahan. Katakan amin. Kata kelimpahan di sini bukan maksudnya, saudaraku, Anda berfoya-foya. Artinya dalam kehidupanmu engkau tidak berkekurangan. Katakan amin. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Kita membacakannya sama-sama, saudara, dikasih dalam nama Yesus. Hitungan yang ketiga, 2, 2, 3, iya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh
dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Haleluya. Walau situasi mencekam, walau situasi mendesak ekonomi kita, keadaan kita, akibat PSBB kita sulit untuk bergerak, tapi Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahan. Amin. Sehingga ada satu pujian yang begitu dahsyat. Kita nyanyi dulu. Haleluya. Kenapa saudaraku kita harus percaya kepadanya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya mau katakan hari ini kepadamu, percayalah kepada Yesus Kristus, sebab Yesus telah membuktikan sesuatu yang berharga telah diberikan kepadamu, supaya engkau yang tidak berharga menjadi berharga. Amin. Haleluya. Luar biasa. Maka kalau kita merasa cemas akan hari-hari yang kita hadapi, tahun-tahun, bulan-bulan yang kita hadapi, berarti kita mengalami kemunduran rohani. Haleluya. Sebab Allah mengajarkan kita, ketika kita hidup dalam kelemahan, justru kekuatan Allah dinyatakan. Ketika kita hidup dalam kekurangan, justru di sana ada kelimpahan. Haleluya. Itulah hidup di dalam kekristenan. Sekalipun kita susah, tetapi kesusahan itu tidak menghambat sukacita kita. Haleluya. Allahku kan